Memang kami open casting. Kalau yang Lara Ati dulu itu 1.500 orang di Surabaya. Ini juga di Surabaya, tapi di Surabaya Utara yang dekat sama jembatan Suramadu, sebuah mall, Kaza Mall gitu kan. Terus kami ke sana dan ketika di sana ada 2.500. 2.500 itu dalam satu. Berarti ada 2.500 taya. Aku mau casting. Tapi ada nggak bayang ada taya gitu ada nggak? Sebenarnya taya tuh artinya tuh ya nggak gitu loh. Iya nggak. Ya kan. Gitu kan. Ya bisa digunakan juga, tapi nggak setiap saat. Gitu. Kalau gitu ya tanya aja lah apa. Iya dong. Tanya opo. Enggak usah tuh. Masa tiba-tiba berubah langsung jadi Jawa. Langsung jadi Jawa. Abis lu Jawa banget sih, Bay. Jadi Madura dong harusnya. Susah. Saya aja juga nggak bisa bahasa Madura. Bisa. Kalau ngobrol sama Muslim aja, kalau dia ngobrol sama temennya gue nggak ngerti ngomong apa dia. Apalagi disuruh satu-satunya Madura katanya bunyi-bunyian gitu. Bunyi-bunyian. Madura yang gampang dimengerti itu cuman Kadir. Itu kan baru ditambahin saya. Itu pun salah. Itu pun salah. Salah. Kemarin dikasih tahu tuh sama Muslim, ternyata Kadir tuh bukan orang Madura. Orang Kediri. Bahkan sebenarnya UFO ini kan bukan Madura asli, nggak gitu ya? UFO. You by you nggak gitu kan? Iya, kalau itu mah iya. Nggak karena gitu diulang-ulang. kan? Diulang-ulang Tapi tuh. tak iyanya enggak. Oh tapi sorry, Madura tuh beneran diulang-ulang. Ulang-ulang ya. Oh, minum tuh bener. Kalau nggak semuanya, Nggak tapi semua. kas berkas itu masih iya. Oh bener. Taye tuh enggak? Taye ternyata enggak. Dari mana berarti Taye itu ya? Nggak tahu, mungkin Kadir dapat inspirasi dari Orang mana. sendiri. Karena Sri Mulat mungkin semua pemain kan punya Daerah masing-masing. gimmick, punya gimmick. Kayak Mungkin punya signature ya. pada waktu itu karena Madura belum ada, lu mau nggak jadi Madura gitu Mungkin kan? Tapi ya menurutku juga beliau juga bisa memperkenalkan Madura juga ke banyak orang. Iya. Tapi takyanya doang yang salah. Taye. Gue waktu itu pernah diceritain sama Muslim. Dia waktu itu main sinetronan gitu. Terus habis itu disuruh, Oh iya ini. Logat Madura. Logat Madura. kamu kurang Madura. Saya kurang Madura apa? Saya asli Madura. Saya asli Madura. Jangan kan gitu bisa, Pak. Itu di trailer kami itu ya kan. Kan memang ya karena syutingnya di Surabaya Utara, jadi memang orang Madura yang ada di sana ketika bertemu dengan orang Jawa langsung shifting ke bahasa Jawa juga. Iya. Beberapa ya nggak mayoritas tapi sebagian orang Madura juga bisa bahasa Jawa. Toh juga provinsinya kita tuh Betul. sama. Sama. Jawa Timur Iya, kan. Iya. Gitu. Nah, Muslim itu di kolom komentar masih banyak yang bilang itu Maduranya kurang Jawa. Emang Maduranya kurang Madura gitu ya kan. Gimana? Orang Madura asli ya. Di pikiran Gini, mereka tak ya Iya. gitu. Lo kan Malang ya? Malang. Ya Malang Surabaya sama lah ya. Ya. Secara bahasa apa? Secara bahasa misalnya, sama. Bahasa Surabayanya ini, bahasa Maduranya ini sejauh apa misalnya? Oh, jauh banget, Pak. Kalau saya tuh aku ya sama aja ya. Engkok. Itu Madura. Iya. Jauh. Jauh lumayan. Terus kalau misalnya kamu itu ada banyak di Madura karena Madura kan terdiri dari 4 kabupaten kan. Sampang, Bangkalan, Sumenep, terus Pamekasan ya kan. Nah, itu setiap ini beda-beda. Ada Be'na. Be'en. Oh, Beda lagi. Padahal kabupaten doang tuh ya. Iya. Ya, sama halnya kayak Jawa Timur, Jawa Tengah lah kan. Iya. Kalau misalnya Iya. Jawa Timur lebih kayak kon. Iya, Ya apa sih? Kalau Jawa Tengah lebih kan kowe piye sih? Oh iya benar. Ada gitu-gitunya ya. Induk bahasanya masih sama, bahasa Madura sama kayak kami pun juga induk bahasanya sama bahasa Jawa. Jadi semuanya masih bisa berkomunikasi gitu. Tapi kenapa Madura itu tadi pertanyaannya, kenapa beda banget gitu Iya. sama Dipisahin Bisa. laut kan itu. Iya, dipisahin laut, Pak. tapi kan Itu langsung kan beda, ada Pak. teritori. Kena air aja. Air itu Makan deh bahasa airnya beda. Surabaya makan apa? Bahasa Surabaya makan? Mangan. Di Madura enggak tahu ya? Aduh, apa ya? Lupa aku. Lu cari googling. Cepet aja, cepet ya misalnya. Ya cepet kalau misalnya, kalau misalnya bahasa Surabaya. Jawa, Surabaya kan, ayo dang gitu. Dang. Iya. Kalau misalnya Madura, tuli, tulian gitu. Tuli, nah itu kan jauh juga kan. Jauh. Kok jadi tuli deh? Karena kalau kayak kemarin deh acara Spotify itu ya, Iya. anak-anak Mandan Kentir ngobrol sama Mendoan, masih nyambung. nyambung. Jawa.
Timur sama Jawa Tengah ada. Itu kan jauh, Jawa Timur, Jawa Tengah kan jauh. Iya. Malahan Surabaya ke ini cuman ini doang. Iya. Beda gitu. Beda. Itulah Bisa keunikan kita Indonesia lah. tuh. Harus Indonesia. coba cari secara demografinya kenapa jauh banget gitu. Iya. Tapi lu harus coba dengerin mereka ngobrol. Itu lu harus kayak mengenkripsi apa yang mereka ngobrolin kayak lu nebak kayak nggak nebak tau. Iya. Kalau biasanya kita kalau sesama daerah-daerah ini kayaknya apa? Oh ini kayaknya pintar, ini. ketebak, Iya kan? bisa ketebak. Meskipun saya nggak bisa bahasa Sunda ya, kalau Iya. orang Sunda ngomong kayak, oh ini artinya ini nih pasti. Bener. Iya. Masih Ada, iya. Masih ada serapannya masih ada. Ada kemungkinan oh ini kayaknya kesini. Kalau ngobrol sama orang Madura ngobrol Madura Lucu sih. apa ini nih? Ya, keunikan itu Ini yang lagi mau pengen. jampe-jampein gua ada. Tiba-tiba gitu. Nah, secara Bahasanya. bunyi-bunyian itu agak mirip Bali gak sih? Bali juga kalau Iya. kita iya kan Bali Ada juga neken-nekennya iya, ya. neken-neken dan kayak ini Penekanannya. ngomong apa ya? Iya. Kalau yang bahasa Bali aslinya ya gitu ya kan Iya. suka-suka nih nggak ke arti Nggak gitu, ke nggak ke arti. arti ya. Iya. Mungkin ada kemiripan antara Mungkin Madura lo sama harus Bali kali ya. lihat sejarahnya gimana Iya, orang makanya. berpindah-pindah gitu. Ada Secara- pasti pengaruhnya tuh. Ininya sih harus Iya. Nah, itu menarik tuh. Jadi UFO itu jadinya menarik ngambilnya Madura loh. Madura. Iya. Dan ya itu juga menjadi apa ya, sebuah bumbu-bumbu yang akhirnya membuat ini menarik. Kayak misalnya di trailer itu ada si Muslimnya berdoa tapi pakai bahasa Madura. Iya. Jadi kayak wah itu berdoa loh, weh. Sama. Itu berdoa, weh. Itu kejadian yang sama waktu stand up Indo. Oh, ya? Stand up Indo ngumpul. Ya. Terus si Ajis bilang Slim pimpin doanya. Oke. Pakai bahasa Pakai Madura. bahasa Madura. Kita kayak Anjay. berdoa serius. Lu. Serius ada. Ya, tapi menariknya kalau tarik Lucu. mundur dulu, lu Iya. udah kepikiran UFO ini udah Madura atau gimana dulu sih Mas Bay? Si konsepnya? Jadi memang karena di waktu 2024 itu kan kami syukur alhamdulillahnya berhasil dengan Sekawan Limo Ya. gitu kan. Nah, Sekawan Limo kan horor komedi nih. Terus sebelumnya juga ada yang berhasil juga horor komedi si Ko Ernest tuh agak lain Ya. ya kan. Ya. Dengan gitu kita langsung ngumpul nih. Ini kan kita udah berhasil. Nextnya mau bikin apa? Jangan horor komedi lagi deh. Takutnya nanti ke depan pasti banyak yang bikin ini. Iya. Betul. Ternyata bener, Pak. Setiap Banyak. minggu. Iya, Ada terus. Ini yang MC-nya. Yang MC. Ya, jadi memang ya harus berpikir di luar outside the box gitu Iya. ya kan. Oleh karena itu kami punya ide ya diskusi dulu lah. Gimana kalau siluman? Gimana kalau ini? Oh, alien. Wah, ngakak semua nih alien. Iya. Oke, alien, tapi kan kalau dari kepala saya kan ada dua nih. Kreatif berupa sutradara dan produser kan yang berupa uang-uangan itu. Ketika nyebut alien langsung kayak aduh budget berapa nih gitu. Iya, kan. bener. CGI kan Pak pasti. Science fiction nih. Science fiction ini pasti CGI dan kita bikin pesawat UFO-nya pasti gede. Waduh, udah kehitung lah ya kan. Aduh besar nih. Tapi oke lah kalau misalnya mau gede karena kemarin alhamdulillahnya kami berhasil. Tapi diapain ini biar lucu? Oke, aliennya misalnya mendarat pakai bahasa Jawa lagi kita. Aduh, jangan ke depan. Aku punya goal juga agar kami ini di Skak Studios tidak hanya Jawa aja. Iya. Tapi semua Jawa udah kami jajalin kayak Jawa Timur udah alhamdulillah. Jawa Barat bahkan udah di Yowis Band sempat main ke sempat Bandung kan. Bandung, Iya. ya kan. Tapi nanti pun ada satu judul kami yang kami udah siapkan bahasa Sunda full, Pak. Oh. Siap saya. Sunda saya. Sunda. Itu Sunda full udah kami siapin ada, tapi lebih ke drama komedi ya kan. Iya. Nah, itu masih nanti lah udah kami siapin dari bentuk premis apa karena kami tuh udah tabungan IP ada banyak banget. Udah banyak ya. Tinggal kita siapa nih yang mau kita keluarin dulu gitu kan. Terus tadi mengenai alien mendaratnya di mana nih? Terus kalau ke Jogja deh gitu kan. Aduh Jogja ngapain gitu kan gini-gini doang. Ya kata-kata ringan lah ya. Paling ya ke pakai belangkon ke ini ke Sunda berarti ke Sunda mungkin jalan-jalan ke Braga ke Bandung ke Madura ngakak semua. Kok bisa aliennya mendarat di Madura ngapain woi gitu kan. Wah itu dari situ dari premis yang singkat dan menarik itu kami langsung gali itu. Langsung aku inget banget pada waktu itu keesokan harinya aku langsung telepon Muslim. Slim ketemu Slim lagi di mana ketemu ya besok ya gitu kan. Ada lagi apa nih mau diajakin film nih saya. Ya ayo kita bikin film bareng nih ada nih rencana Slim kalau bisa mau nggak Slim jadi pemeran utamanya. Oke. Dia juga merasa tertantang kan bahwa ini adalah filmnya si Muslim yang dia menjadi pemeran utama. Pertama Iya. kali. Film Iya. pertama. Pertama kali. Iya. Itu langsung dia
datang dan aku kasihkan premis sama global sinopsisnya kayak gini. Dia juga baca juga tertarik. Wah ini lucu sih baik gitu kan. Tapi sorry ini kurang Madura. Balik lagi ke tadi. Iya. Tapi kalau gitu bener karena dia orang Madura kan. betul. Ini kurang Madura baik. Madura tuh gini ditambahin sama dia. Satu rumah kalau misalnya lebih lucu gini baik. Ini keluarganya harus arketipnya gini. Wah terima kasih Sim. Nah itu yang membuat si UFO ini memang kita lagi mendaratnya di Madura, tapi Maduranya bukan cuma jadi bumbu, cuma Tempelan. jadi luaran doang, tempelan. Tapi Tapi memang bener-bener menggambarkan keluarga Bener. Madura ya. Apa yang Madura banget? Madura banget itu gini. Oke lah, kita bisa melihat bahwa saudara-saudara kita yang di Madura ini mereka bisa dibilang outside the box juga. Iya benar. Dengan ngeyelnya mereka, Pemilihan katanya keberanian bagus. mereka, keberanian mereka, Iya. kita patut kayak Spirit. acungin jempol juga, terkadang juga berlebih ya. Namun yang patut kita acungin jempol juga adalah mereka itu cenderung mayoritas ya. Ini benar-benar bukan oknum tapi ini cenderung mayoritas orang Madura. Kalau mereka udah bersumpah dan berjanji mereka akan tepati. Jadi Pegang janji banget. pegang janji Iya. banget. Jadi mereka bener-bener wah berjanji itu mereka tepatin. Kalau misalnya dalam pemikiran Madura itu ada 3. Aku lupa bahasa Maduranya bubu. Aduh. Pokoknya nomor 1 bapak ibu. Yang nomor kedua itu adalah guru tuh bisa ke kiai atau orang yang jadi guru kita ya kan. Makanya mereka kan nurut banget sama kiai. Makanya santri itu ya. Mereka kebanyakan kan santri juga kan. Iya. Nomor 3 adalah guru ratoh. Guru itu yang kedua, nomor 3 ratoh. Ratoh itu ya raja. Kalau dulu kan raja, tapi sekarang sudah ya kita kan republik ya. Udah siapa yang memimpin ya kan. Iya. Mereka sangatlah memegang itu. Mereka nurut lah ya. Nomor 1 memang paling nurut itu sama orang tua. Dan harapannya Muslim itu kayak tretan Muslim. Muslim ini yang di karakternya namanya Muslim juga, yang diperankan sama si tretan Muslim. Ini tuh pingin membahagiakan ibunya di tengah situasi yang lagi kacau dari segi finansial. Dia juga tidak ada sesuatu yang dibanggakan dari dirinya. Dia hanya pekerja rombeng, nggak lulus sekolah, nggak kuliah. Tapi dalam hatinya dia, ya Allah, saya pingin sudah tidak ada yang membanggakan dalam diri saya. Saya pingin membanggakan ibu saya, naikin haji. Nah itu orang Madura. Itu sih. Itu orang Madura tuh. Ada naik haji. Naik ya, haji. karena Gue naik sebenarnya haji. Premisnya lagi butuh duit buat naik haji. Tapi di suatu malam dia dapat ide dari temennya. Iya. Mau dapat duit cepet, mau gitu kan. Besi. Ayo ikut aku gergaji itu kan. Gergaji besi itu rela pun juga keren. kita meluruskan bahwa tidak semua Madura seperti itu. Iya. Sehingga ya mungkin ya hanya sebagian kecil. Tapi kan kayak Madura Sumenep, Madura Sampang apa itu kan melihat kayak aduh kok gitu banget sih. Iya. Ya mereka juga nah di sini pun juga kita meluruskan bahwa ya itu tidak seperti itu semua. Jadi Muslim di situ benar-benar kayak Cong, gila kamu Cong, nanti kena azab kita. Nggak ada azab di sini. Azab itu ada kalau kita ngelawan orang tua gitu. Iya. Terus tiba-tiba tuh. ada alien jatuh tuh. Itu UFO jatuh di UFO-nya. situ. Oh UFO lah. Besinya dikiloin. Nah itu nanti nonton di Itu filmnya. nanti ya. Itu juga itu jadi pertanyaan semua sih pas Iya. denger ada UFO terus jatuhnya di Madura. Iya. Ini kayaknya habis dapetnya pesawatnya. Iya. Enggak ini jadi aliennya nggak pulang nggak ya Iya. gitu takutnya. Gitu. Premisnya aja udah menarik. Menarik sih, menarik. benar. Jadi tahun lalu pas pemberitaan ini rame di JAV kan, JAV. Ya di Jav. Tahun lalu gue share berita ini ke grup anak-anak podcast hancur. Ah. Karena podcast hancur 2022 tuh pernah bikin drama audio Mas Bayu. Oh. Iya. Judulnya adalah Pasukan Hampa Udara. Nih ini dipakai deh. Itu ini apa? Oh alien juga. Audio, Ya? drama audio. Drama audio. Ini kan IP juga. Iya. Kalau kalian aktivasinya udah jalan bisa difilmkan juga loh. Nah kita kadang percaya produser sama kita. Makanya pas Bayu Skak yang bisa ngejebolin ke industri Iya. itu ngebuka, wah berarti ide-ide kita Iya. mungkin nextnya bisa Mungkin bisa dipercaya. Bisa juga sih. Kalau kita karena maju kan, lu siapa pernah Iya. buat apa gitu? ya sama lah Pak kayak saya dulu waktu di awal-awal ya kan kayak pertama kali bikin film pun juga iya nggak dipercaya dulu. Iya. Tadi sebelum Anda datang ini ngobrol panjang ya kita ya kan. Iya. Itu dulu apalagi kayak naskah saya itu kan berbahasa Jawa Iya, full nih. iya. Meskipun juga ada translate-nya di kiri Jawa di kanan bahasa Indonesia gitu ya kan. Tapi kan ya
kacamata produser kan ini film saya danain. Betul. Tapi kalau misalnya nanti nggak laku gimana? Gitu kan. Ya fair aja sih. Nah, tapi kalau misalnya kalian udah bisa aktivasi dulu lewat itu tadi audio. Iya, audio drama. Bener. Kalau misalnya udah teraktivasi gitu kan kita bisa ada pembuktian bahwa Pak ini kemarin kami sudah aktivasi dan jumlah pendengarnya segini. Itu bisa banget loh itu. Bisa ya? Bisa banget itu. Ya, at least UFO udah ada. Iya. Jadi ada produsernya. Ada yang ngebukain Ada gerbang. yang ngebukain jalan. Tentang UFO juga kan, tentang alien kan. Alien. Jadi Sama kalau sci-fi komedi. Sci-fi juga. komedi. Sci-fi komedi. Nah kita nggak punya budget audio aja deh kan kalau audio Oke. lebih murah. Secara produksian. Oke, kita pas tawarin mau undang, mau dong Bayu Skak ke kita, Iya. ya kan supaya ngobrol dan jadinya ngebuka jalan nih yang bahas-bahas beginian nih nggak aneh gitu. Pasukan hampa udara. Oke. Yoi. Ini kita mau diserang sama pasukan hampa udara. Oke. Sampai drama audionya nggak sampai perang karena Oke. budget kita udah habis. Bener. Kalau ada perang kan susah. Bentar. Kolosal. Kalau perang berarti kalau difilmkan itu mahal juga. Mahal itu Pak. makanya Mahal. selesainya sebelum perang pas Ya. udah datang. Nah ini datang di sini nih. Oke. Nah, tapi yang menarik gimana lo ngulik si aliennya? Iya, Ah, oke. risetnya kayak gimana? Ada kan? nama planetnya atau ada nggak sih? Jadi kami kalau misalnya bikin sebuah IP itu kami pikirkan juga ini universe-nya kemana nih. Ya, Oke. kan? Nah untuk yang uniknya di film UFO ini sebenarnya masih satu universe juga sama IP kami yang sudah pernah kami rilis dan pula juga kerjasamanya sama PH yang sama kan yaitu Cinemart kan. Ini Ska Studios dan Cinemart. Pada waktu itu kami bikin loka drama. Jadi pengen kami mendisrupt kayak gimana ya kunciannya kalau misalnya kita tayangin di televisi nasional tapi harus yang oke gitu ya kan. Dalam artian nggak yang ya sepatutnya yang selama ini udah terjadi sinetron bisa terus banget. Iya. Kami 30 episodean gitu kan. Ternyata sekarang banyak tuh yang bikin kayak gitu. Series kayak gitu Ya, sekarang. series 30 episode terus tayang Netflix kan ada Iya. ada beberapa lah. Nah, itu kami udah bikin kayak gitu tuh 2022. Berbahasa Jawa Timuran, syuting di Surabaya dengan bisa dibilang 70 sampai 80% pemain lokal, Pak. Gokil. Itu adalah upaya untuk kami bisa menarik yang selama ini spotlightnya itu kan ada di Jakarta sini. Betul, Ya. betul. Kayak panggungnya ada di Jakarta sini. Nah, Ya. kita pengen untuk tarik ke sana dan ketika kita tarik ke sana, orang-orangnya juga bersemangat karena mungkin mereka melihat kayak oke lah. Saya juga pingin, tapi kan kesempatan itu tuh jauh di Jakarta. Iya. Dong kami pengen nyemplung. Ada nih casting buka. Bener-bener itu yang jadi pemain nggak harus yang punya follower loh. Saya tuh punya pemikiran juga kalau misalnya film harus orang yang punya follower ya segitu-gitu aja kan Betul. pemainnya ya mereka dia lagi dong berarti. Nah tapi ini kita memberikan kesempatan ke orang yang bahkan nggak punya Instagram kayak ini tapi dia udah ikut peran di daerah masing-masing kayak apa namanya paguyuban kayak teater terus seni panggung di masing-masing ada apa perkumpulannya itu mereka pada nimbrung semuanya dan mereka ternyata bagus-bagus. Kayak ini deh yang jadi ibunya Muslim. Ini secara ini orang nih. Jago banget Siapa itu. beliau? Jago orang itu ya kemarin Iya. ya. Ini di MC sama Bapak Dias Iya, nih. di Ini preskon. apa? Di preskon. Backgroundnya apa? Ibu rumah tangga. Seriusan. Seriusan. Nggak punya Instagram. Nggak punya Instagram. Terus Dia lu- baru bikin ketika syuting. Open castingnya lu gimana? Jadi kami open castingnya bahkan ini juga nih orang-orang selalu berpikiran si Mike Iya, istrinya Mike. si David berpikiran bahwa wah, itu istrinya temannya Mas Bayu pasti dimasukin orang dalam. Enggak, bener-bener nggak kenal aku. Aku kenalnya David. Mana kenal aku sama istrinya, ya kan? Jadi memang kami open casting. Kalau yang Lara Ati dulu itu 1.500 orang di Surabaya, ini juga di Surabaya tapi di Surabaya Utara yang dekat Iya. sama jembatan Suramadu, Iya. sebuah mall Kaza Mall gitu kan. Terus kami ke sana dan ketika di sana ada 2.500. 2.500. Itu dalam satu Berarti ada 2.500 taya. Iya, Aku mau tank casting. Casting. Tapi ada gak bayang ada tai gitu ada gak? Sebenarnya taknya tuh artinya tuh ya enggak gitu Ya loh. enggak. Ya enggak Ya gitu kan, ya kan, Ya kan ya gitu kan. kan. Ya bisa digunakan juga tapi enggak bisa. setiap saat gitu loh. Enggak setiap saat. Orang mau 2.500 orang ting casting. 2.500 orang logat Madura seharian. Iya, seharian. Jadi saya kan ada 4 bilik kan ya. Jadi ini sampai masuk ke bilik-bilik ini. Ya itu benar-benar mereka memberikan yang terbaik dan tiba saatnya ke Bu Saikona ini. Bu Saikona? Bu Saikona. Nama karakternya Bu Saikona. Saikona. Nama orangnya asli Bu Sitikam. Sitikam. Ya, jadi mereka ini apalagi nih ini dari Sumenep. Oh banyak lah ini anak-anak kecil. Anak-anak juga tuh nih. asli sana. Asli sana. Jadi Ya. mereka kemarin Yang ibu ini dapat info casting dari siapa?
Mungkin dari teman-temannya. Diajakin kayaknya. Diajakin. Ayo Bu ada casting. Sorry. Kalau misalnya Bu Siti Kam ini dapat info dari si ini. Mike. Karena dari Mike. dia adalah budenya Mike. Oh gitu. Jadi Bude, Ya. aku mau casting ikut yuk. Ya, jadi Iya. Bude aku mau casting gitu kayak misalnya ini yang dibutuhkan juga adalah Peran ibu-ibu gitu kan. Ayo, Ikut aja iya. gitu kan. Ikut dia. Dan beliau ini dari Pamekasan ya kan. Nah, ketika berangkat pun juga dengan ini ya kan masih nggak tahu ini syuting itu apa. Nggak Iya. tahu. Bener-bener. Oh iya? Iya. Tapi kok Bener-bener bisa, nggak tahu. gimana? Nah, direct jadi orang- kayak CV-nya lucu banget Pak. Jadi kayak ketika casting tuh, ibu udah pernah ikut syuting? Oh nggak pernah saya. Oke kalau gitu bikin konten lah, bikin syuting buat Instagram, buat YouTube. Oh nggak punya saya Instagram gitu. Wah, gila juga ya. Kalau gitu ibu ini apa gitu kan? Saya adalah orang paling lucu di keluarga. Itu doang modalnya. CV-nya itu doang. Dan kalau misalnya saya di momen-momen Lebaran saya yang paling lucu dan orang-orang lain pada ketawa gitu loh. Oke. Dengar lelucon saya gitu kan. Oke Bu silakan dikasih naskah kan. Loh ternyata bagus. Acting dramanya bagus banget. Dramanya ya. bagus terus disuruh nangis pun juga Bu ini ada adegan nangis. Ibu bisa ya ibu lagi ngobrol dengan anaknya ibu. Ini yang jadi anak ibu muslim tapi nanti diperankan dulu sama ini ada asistenku Iya. sutradara kan. Dia mainkan dulu memerankan nangis weh. Nangis seriusan? bener-bener bercucur air mata. Berarti talenta tuh banyak ya. Banyak. Nah, lu berani lu gambling, juga ya? gambling apa? Lu produser juga di sini berarti? Iya, produser juga. Nah, Ada kegamblingan itu? kegamblingan itu. Jadi kayak kita ya itu tadi balik lagi bahwa kita memberikan panggung ini ke daerah sehingga orang daerah pun juga punya kesempatan yang sama. Iya. Dan aku selalu bilang, guys, ini tuh gratis. Gratis nol. Kalian nggak bayar untuk ikutan casting ini, cuman dateng nanti kalian antri dikasih nomor dada, Iya, udah nunggu. Ya silakan kalian cuman bawa uang buat makan kalian sendiri ya kan. Karena antri kan panjang tuh. Kami menghimbau bawa tumbler, bawa bekal gitu kan ya. Oke. Nah, mereka 2.500 itu ngantri semuanya. Dan salah satunya Mike. Mike, Iya. Ikut ngantri. Aku notice kan ya karena kayak udah masuk ke bilik 4 itu berarti kan dia udah lolos dari bilik 1, bilik 2, bilik 3. Iya. Oke. Kalau bilik 4 aku kadang ke toilet gitu masuk lagi ya aku notice ada cewek itu. Iya. Aku nggak tahu tuh cewek siapa Iya. sebelumnya ya kan. Ternyata itu istrinya si David ya kan. Nah, terus ya udah ya dia ngemper gitu ya dia silain. Sama orang-orang lain ya. Ya nggak apa-apa berarti dari situ aku melihat bahwa wah, terima kasih juga ya bahwa kamu itu tidak menggunakan link kamu. Kamu pengen dilihat dari bakatmu sendiri. Iya. Dan dia bagus juga loh si Mike karena kan ya udah dari lama dia ikutan FTV-nya Iya, gitu. dulunya sebenarnya Judul FTV. FT-nya banyak kan, Iya. FTV-nya dia. Jadi ya dia malah dia seneng karena Mas ini baru pertama kali saya bisa mengeluarkan bahasa Madura saya. Oh gitu itu kan. senang sih. Seneng Ini, dia. ini bahkan nih ada Iya. dua anak-anak yang baru pertama kali ya sebagian besar kan pertama kali preskon buat Iya. mereka kan. Nangis. Dua anak nangis. Nangis. Preskon nangis. Kenapa? Mereka nangis karena Kan kamera. karena kamera iya, banyak iya, orang, iya. bukan nangis takut ya, Iya, tapi iya. kayak ya ampun aku bangga ada di Iya. titik ini. Aku adalah anak dari desa, tapi sekarang aku di Jakarta, aku lihat gedung. Mereka seneng lihat Iya. gedung tuh. Mereka seneng lihat gedung dan sekarang mereka disuruh ngomong di depan orang banyak. Jadi mereka cuman bilang seneng, saya terima kasih. Sambil nangis. Saya akan berikan yang terbaik gitu kan. Nangis bener-bener bercucur air mata tuh anak-anak. Sampai ya udahlah ini jangan diterusin. Kita begini, wow, berarti maksudnya berarti banget buat mereka nih. Berarti banget buat mereka Iya. karena mereka pun ketika pulang ke kampungnya mereka menjadi primadona juga kan. Iya. Karena Iya. mereka akhirnya kayak terima kasih ya kamu udah berjuang. Ayo nanti kita sama-sama kita gaungkan ini FOUFO. Jadi orang-orang kampungnya mereka udah kayak udah Udah nggak nantikan sabar FOUFO sih. kan, Iya, gitu. iya. Si ibu ini gimana pas preskon? Ibu ini Star syndrome. Bro, acting bro. nangis. Hah? Disuruh acting nangis. Iya, Ya, disuruh acting lagi. Di preskon. Di preskon. beneran nangis. ini ya itu kan ada penulisnya juga kan. Bu, coba Bu, scene 74. Oke, gitu. Masih inget scene 74. Tunggu, berarti waktu day one nih, bisa? day one lampu kamera kru dia udah nggak canggung tuh. Nah, jadi gini, ada kami itu proses untuk semuanya itu untuk persiapan syuting. Syuting kan 1 bulan, tapi Iya. sebelumnya kami ada proses reading dan satu bulan setengah. Itu kami kumpulin di satu apartemen di Kemang sana. Itu apartemennya gede, jadi satu apartemen itu ada ruang tengahnya, ada ruang atasnya, ada 5 kamar. Oke. kan. Jadi mereka tinggal di situ. Jadi udah kayak sebagai keluarga. Bondingnya dibangun Bondingnya di udah situ. keluarga dan kita selalu latihan syuting juga. Ada kamera, Oke. ada apa pengadeganan. Jadi biar mereka nggak takut. Dan kita ada 2 kali yang namanya test cam. Jadi Oke. test cam itu udah kayak syuting real, kayak syuting asli, tapi ya
ini test cam aja gitu lah kan. Itu mereka jadinya tahu oh gini syuting dan mereka udah mempersiapkan diri. Terus sebagai yang di film open casting ini umum nggak? Enggak umum. Yeah. Ada paling ITTA yang tahu-tahu aja open casting open gitu. castingnya tuh nggak yang di sounding Antar manajer ya. Antar manajer, artis bener, biasa. antar telco aja bener, gitu. antar Yang telco aja ya. Iya, yang telco aja. Ya. ITTA. ITTA. Biasanya yang telco aja. Kalau ini kan rame sampai pemberitaan kemarin 2.500 beneran open. Idol bro, jadi idol bro. Kayak idol berarti kan Idol beneran. Yang lucu-lucu kan banyak. Iya. Dan ada mungkin beberapa kali bikin open casting tapi yang lolos yang kita udah kenal Iya, gitu. bener. Kalau ini pas lihat, oh bener ini mah 80% emang produk casting Iya, gitu. Ini pertama kalinya lu bikin kayak gini. Ini 2 kali yang tadi yang Lara Yang Ati tadi buat udah series. Lara Ati udah series. Nah, ini universe-nya masih sama dengan Lara Ati. Jadi kami mempersatukan 2 universe ini karena memang ya Lokadrama itu tadi itu di build juga sama Cinemark sama Sky Studios Sky juga. Studios. Jadi ini nanti dalam universe-nya tuh Lara Ati itu kan aku jadi Joko tuh kayak pegawai bank. Nah, pegawai bank nanti di sini Muslim butuh duit buat membesarkan lapaknya dia panggil aku untuk ke lapaknya dia ya gitu. Terus Sama Benny itu ya? Iya, sama Benny. Iya. Jadi sering kali dia masih ke bank juga, Pak, tolong Pak cairkan Pak, tolong Pak cairkan Pak gitu kan. Itu yang ada di di trailer. Ya udah boleh cair cepet, tapi vaksin dulu. Vaksin ada chipnya Pak. Oh gitu. Nggak percaya vaksin. Tapi memang nampaknya Betul. sekarang ini kita baru percaya Iya. juga. Ya juga loh itu hoax sih itu vaksin itu. Ternyata bener yang diomongin waktu itu ya. Ternyata bener orang Madura guys. Beneran guys. Balik ke karakter aliennya. Oke. Oh iya tadi risetnya aliennya. gimana tuh? Jadi alien ini mahal Pak. Mahal buat merealisasikannya karena satu alien ini itu diperankan sama 2 orang dan untuk menghidupkannya butuh kurang lebih 120-an animator. Gokil. Ya, itu dari Surabaya. Jadi studionya namanya Home Pimpa Animworks. Jadi mereka ini sudah service banyak banget. Jadi kayak Pororo itu mereka juga yang ngerjain. Garuda Dadaku Home Pimpa ikutan juga tuh. Oh iya, ikut gitu ya. juga, mereka. Jadi mereka ini juga udah ngerjain banyak banget dan untuk kedekatan company-nya kan memang deket sama Sky Studios. Oh, Jadi iya. ketika kami punya ide kayak gini, kami coba untuk ngobrol sama mereka dan mereka tertarik. Ya udah deh sama kami aja gitu kan. Mereka jemput itu dan akhirnya juga bisa direalisasikan. Dan ini 120 animator ini terdiri dari berbagai macam divisi ya kan. Ya. Ada modeling, ada ini. Itu mereka bisa melakukannya dengan baik. Nah, untuk karakternya aliennya ini mereka juga sudah memberikan opsi-opsi. Kenapa kok warnanya seperti ini? Pink. Kenapa kok warna bulat? Iya. Karena mereka kan sering juga bikin animasi dan mereka memahami bagaimana anak itu pola untuk melihat sesuatu mereka senangnya kayak gimana gitu kan ya. Jadi ini berdasarkan riset dari mereka juga gitu. Sehingga ya kami sepakat dengan ini karena sebelumnya mereka bikin propose banyak banget loh bentuk-bentuk aliennya. Iya. Hanya ini dan ini pun juga didesain sama ada salah satu teman kami namanya si lupa namanya. Ya udah itu ya. Iya. Jadi Widi. Nah dia juga membantu untuk mendesain Karakternya. sehingga terjadilah karakter ini. Sebenarnya di awal itu kami ada 2 kemungkinan, full CGI atau setengah CGI. Kalau full CGI itu kita bisa terserah mau aliennya ukurannya seberapa. Gimana? Segini pun juga nggak apa-apa. Ini apa sih ya? Kayak film ini loh, kayak Stephen Chow CG7. CJ7. Ya. Itu kan full CGI itu. Iya. Bisa aja kayak gitu. Tapi proses pengerjaannya dari mereka kasih kami waktu 1,5 tahun. Waduh. Kalau 1,5 tahun kan ya nanti bilang apa ke produser karena ini terlalu lama gitu kan. Dan segala macamnya. Oke. Bisa nggak dengan cara lain? Nah, mereka propose ya udah gimana kalau kita satukan dengan real life gitu kan. Jadi yang jadi VOVO-nya ini ada 2 karakter, yaitu ada 2 orang. Yang jadi badannya adalah badannya Bambang Ceper. Dia itu pendek kan memang kan. Iya. Jadi tingginya cuma segini lah. Nah dia pakai kostum dan pakai prostetik untuk di tangan. Untuk kepalanya dia pakai helm. Pakai helm Green yang screen gede gitu. banget. Iya, nanti helmnya ini bisa ditempel si aliennya. Aliennya, CGI-nya. Sama kita benahin juga di badan-badannya agar menyatu sama kepalanya gitu. Iya. Terus di belakang kamera ada yang
untuk mengisi suaranya. Jadi pengisi suaranya itu live. Jadi dia tuh gitu. dubbing dan kita udah kayak gini, Pak. Kayak James Cameron bikin Avatar. Ada teknologi motion capture. Jadi kayak lu tau gak sih yang kayak kamera yang diarahin ke muka. Kami juga pakai gitu. Yang titik-titik. Iya. Jadi si di bibirnya dikasih kamera ke muka. Jadi setiap kali dia dubbing itu bukan dubbing yang lihat naskah, tapi dia lihat ke arah sini. Situ. Karena di sini misalnya si aliannya sama Muslim ya kan, dia gini kayak. Nah, di sana udah Muslim, aku udah capek di sini. Udara planetmu berbeda dengan planet. Nah, gitu. Jadi dari sana itu langsung ngisi gitu ya kan. Jadi dan mereka udah acting tapi di belakang kamera. Iya, acting tapi kayak Muslim. Aku harus ekspresi dia karena ekspresinya diambil. Nantinya akan jadi sini di gitu. mukanya si Fowinya. Iya benar. Dan yang memerankan suaranya itu yang Ade Bibir. Yang pengisi suara SpongeBob. Jadi dia udah sebenarnya dia ngisi suara banyak banget kan, tapi yang terkenal SpongeBob gitu kan. Jadi kayak karakter suaranya Ade Bibir, orang-orang Indonesia mikirnya itu SpongeBob gitu ya udah itu jadi itu kami ajak untuk kolaborasi karena pun juga si Mas Ade Bibir udah 2 kali pernah kerja bareng. Jadi ada animasinya dari Skak Studios yang dia juga sempat ikutan. Isi ada Roh Garuda sama Kuku Rokju dan dia kayak wah lebih lucu nih gitu. Iya. Bahkan kepikirannya kalau misalnya aliennya banyak kita bisa ajakin kayak semua Shinchan dapur ya. Jadinya ada karakter. Jadi satu suaranya SpongeBob, satu suaranya Oni Syahrial. Satu lagi suaranya Doraemon, Bro. Itu kan kayak wah. Lucu sih. Tapi itu kayak daripada lama biasanya aliennya satu aja. Satu aja aliennya. Premisnya boleh dibocorin gak sih kenapa si aliennya ke bumi gitu? Jadi sebenarnya dia itu melakukan misi. Jadi di awal film nanti dia akan diceritakan dia kayak berusaha lari dari kejaran. Jadi nanti tapi ketika lari dari kejaran itu dia time warp ya kan. Time warp ternyata lagi ke Bima Sakti dan lagi ke Tata Surya kita dan ada di dekatnya bumi ada kayak asteroid. Dia kempas asteroid gitu kan. Karena itu kan bukan UFO-nya itu bukan kapal induknya dia, itu adalah kapal sekocinya dia. Jadi dia melarikan diri dari kapal induknya dia. Jadi dia ketabrak asteroid, oleng, terus dia masuk ke bumi. Ke buminya biasanya kan bumi ini ada bumi kan yang bersinar itu Amerika. Ini kayak Indonesia dan Madura. Biasanya ke New York gitu kan. Apa New York? Area 51 biasanya bosen ke New York, bro. Semua film Amerika jatuhnya ke Amerika. Semua film Ultraman jatuhnya ke Jepang. Sekarang ada yang jatuh ke Madura. Ke Madura, bro. Ya gitu. Menarik sih. Jadi di buminya itu kelihatan Indonesia terus dia ke Madura. Terus baru itu yang tadi ada di trailer yang kita ngobrol kayak Muslimnya kan berusaha untuk ya dengan ekonomi yang sangatlah gimana ya chaos lah ya. Dia berusaha untuk membagikan ibunya. Terus dia pengen usaha rombengnya tuh jadi gede kan butuh modal kan. Sama temennya ditawarin, lu mau duit cepet? Mau duit cepet, ayo ikut aku gitu kan ya. Ternyata ya itu tadi. Usaha rombeng apa sih, Bay? Usaha rombeng itu usaha rongsok barang bekas. Oh ya, rombeng bahasa Jawa ya. Iya, maksudnya jual beli barang bekas. Jadi kayak besi tua dan segala macam. Nah itu jadi dia gergaji itu juga meluruskan juga bahwa tidak semua orang Madura seperti itu. Jadi Muslim kan langsung bilang cong azab gitu kan. Mana azab? Aliennya jatuh. Alien pas momen itu. Itu dia. Gue sih berharap banget ya dengan ini kan kebaruan di industri kita nih, science fiction, komedi. Ya kan? Ini jadi kayak ngebuka lagi buat ada ide-ide yang outside the box tuh ternyata punya tempat gitu. Benar. Dan seperti Anda juga ini. Iya makanya ini jadi kayak ayo. Sci-fi kemarin udah ada kan yang film Lebaran apa? Oh iya. Pelangi di Mars. Iya. Tapi jatuhnya bukan alien kan. Sci-fi. Iya dia mah. Sama itu robot-robot drama. Iya. Komedi komedi ini.
Karena kan sekarang komedi ya? lagi banyak drama yang main di mid-30 tapi isunya kan sandwich generation, drama gitu kan. Nah ini muncul. Ini dramanya juga ada ya? Ada. Dramanya juga. Ini mungkin nanti di film ini kalian semuanya bisa melihat si Muslim ya kan, di mana dia yang kita bisa tahu teman kita satu itu tuh selengean, dia adalah orang yang konten kreator, yang konten kreatornya juga ya kayak gitu ya kan, berternak itu, mutan, terus sekarang di sini kalian bisa lihat dia nangis, Pak. Oh iya. Itu juga aku berusaha untuk kayak sebagai kacamata sutradara ya kan, Slip, ini naskahnya ini sangatlah haru. Tolong untuk karantinanya dimaksimalin. Jadi dia ya karantina juga itu ke rumah itu tadi. Ya, jadi beberapa hari dia pulang karena dia rumahnya di Jakarta kan. Gitu. Jadi kayak di situ dia bener-bener all out sama si Bu Saikona ini. Jadi Bu Siti Kam ini jadi karena sosok ibunya ya kan. Jadi dia bener-bener nangisnya itu. Ya bismillah sih ini jadi apa ya? Tontonan yang pembaharu juga karena anak ini kok tiba-tiba berbeda nih gitu. Iya, lo akan lihat sisi yang berbeda dari Muslim. Tapi emang Sketch Studio campaign-nya atau emang dari awal pengennya main di lokal dulu ya Mas Bay? Ya, itu jadi ya? memang kalau DNA kami itu kami pengen bahwa kelokalan itu bisa menjadi sesuatu. Jadi bukan berarti lokal itu kita malu dengan kelokalan kita itu ya. Kan? Misalnya yang Jawa malu dengan Jawanya, yang Sunda malu dengan Sundanya. Jangan gitu. Yang Madura malu dengan Maduranya. Kita luapkan saja siapa diri kita. Memang benar. Patut kita garis bawahi juga bahwa bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia yang menyatukan dari Sabang sampai Merauke. Tapi ciri khas kita sebagai orang daerah itu jangan sampai hilang. Kalau tuh kita hilang, kita mau jadi masyarakat yang kayak gimana? Indonesia kan terdiri dari ada Jawa, ada Madura, ada Bali, ada Sunda, ada Batak gitu kan ya. Nah itu jangan sampai hilang. Nah harapannya kami akan terus nge-push ke situ. Oleh karena itu untuk di titik ini adalah pertama kalian juga kami keluar dari zona nyaman kami yaitu Jawa. Ya kan? Karena selama ini kan kami sudah Jawa, sudah kami jajalin semuanya kayak Jawa Timur, Jawa Tengah, Mataraman ya kan, terus Jawa Ngapak udah juga. Nah sekarang tiba saatnya ke Madura. Nanti pun akan ada bahasa Sunda yang tadi saya bilang, bahasa Bali, terus bahasa Minang gitu kan. Itu nggak menutup kemungkinan akan ada arah ke sana gitu kan. Kami sudah pikirkan ceritanya juga, apa konfliknya di sana dan segala macamnya. Namun sekarang ya dari Madura dulu. Nah, upayanya adalah desentralisasi, Pak. Betul. Biar kita tuh tidak sentral aja. Seperti halnya tadi kita kami bikin casting. Upayanya adalah desentralisasi juga. Jadi biar semuanya itu punya kesempatan yang sama. Karena kalau dari saya pun juga sangatlah setuju bahwa film atau series atau animasi itu juga bisa, kalau bahasanya kami itu jadinya lokomotif. Lokomotif kan kepala kereta api kan. Jadi kayak yang namanya kepala kereta api pastinya akan menarik gerbong-gerbong kan. Nah gerbong-gerbongnya ini harusnya diisi dengan apapun saja yang ada di titik itu. Ini udah syuting di Surabaya Utara, udah syuting di Bangkalan, Madura. Ya janganlah kita 100% kru dari pemainnya dari Jakarta. Kita kasih kesempatan orang-orang di sana agar juga bisa ikutan. Karena ketika mereka ikut, mereka akan ketularan ilmunya. Dan ketika ketularan ilmunya, mereka akan bisa mungkin 3 project, 4 project lagi mereka bisa bikin lagi. Dan bikin sendiri di sana dan memajukan di sana juga. Dan yang kami tarik juga banyak juga kayak misalnya brand-brand lokal kami masukin. Terus ada destinasi wisata. Terus ada juga kayak sumber daya manusia itu nomor 1 tadi ya kan. Jadi memang benar-benar bisa mengangkat apapun saja yang ada di sana gitu. Nah itu seperti halnya kayak Korea kan. Misalnya Korea bikin film ya lokomotifnya itu ya drama Korea. Tapi kenapa kok setiap kali dia ngangkat telepon itu nggak pernah pakai brand Amerika atau pasti brand mereka sendiri. Terus mobil juga lalu pakai brand mereka sendiri. Makanan juga selalu makanan itu juga setiap film drama Korea atau film Korea selalu akan ada adegan makan, dan kalau adegan makan itu kayak enak banget. Kayak di sini di Jakarta Selatan di dekatnya Sensi itu ada namanya Hanam. Hanam itu sebenarnya franchise dari salah satu franchise makanannya Korea. Tapi pertama dikenalkannya juga di drama Korea juga. Ketika udah viral di situ, jadi penjualan akan franchise-nya jadi naik. Nah di sini buka. Jadi itu yang kami juga pahami bahwa
kenali, cintai, konsumsi itu nyata. Jadi kita harus kenal dulu, kita harusnya setelah itu kita cinta, setelah itu kita mengkonsumsi dan diawali dengan ya kita harus kenal dulu dong. Makanya jangan malu dengan kedaerahan kita. Mereka pun juga baru mulai kan, Korea bisa dibilang 93 kan. Jadi mereka punya plan buat kayak wah ini saatnya saya dikenal dengan seluruh dunia. Tapi awalnya gimana ya? Ya dari kreatif, dari drama, dari musiknya mereka, K-popnya. Tapi kan masih kalah juga dulu di awal-awal sama si itu tuh apa? Jepang sama si FC tuh Taiwan ya kan. Di awal masih kalah dulu. Tapi ya mereka nggak yang 5 tahunan lah ya. Maksudnya kayak ntar presidennya ganti lagi, udah plannya ganti lagi, enggak. Mereka terus lakukan itu ya kan. Jadi mereka sampai ada di titik ini dan mereka bisa triumph lah ya, kayak kita pun akhirnya jadi marketnya mereka. Nah, pikirannya harus kita balik juga. Kenapa kita nggak kayak gitu loh? Itu yang gatel banget, kayak kami tuh pengennya kayak ya Indonesia tuh punya dari Sabang sampai Merauke tuh punya banget yang bisa kita explore ya kan. Ada Sunda nih, ada Jawa nih, ada Batak nih, ada Minang nih gitu kan. Ayo kita dari satu-satu itu kita tarik apa yang kita keunikan kita malah gaungkan. Jadi kalaupun kita melakukan itu sekarang ya jangan kaget kalau mungkin ya 10 tahun kemudian di London atau di New York ada angkringan. Nah, bisa jadi. Ya kan, jangan Bebek kaget. Madura ada. Bisa juga. Karena kan dari kenali, cintai, konsumsi kan. Ya, balik lagi kayak di tahun 93 ya kan, karena 93 baru start tuh mereka tuh si Korea. 93 di Jakarta mana ada restoran Korea? Bener. 2000 awal juga nggak ada. 2000 awal juga nggak ada. Waktu kita masih SMP, SD ya kan, masih belum ada kan. Nah, tapi ya mungkin ada, tapi orang Korea di sini yang makan di sana. Kita mana kenal. Balik lagi yang kita tarik lagi di tahun 1960-an di Jakarta mana ada restoran Jepang. Ya kan? Karena kita kalau misalnya tanpa kita dikenalkan itu makanan apa, mungkin kita muntah makan sushi. Orang itu ikan mentah ya kan. Tapi dari mereka terus-terusan bikin anime, bikin apa, itu selalu makannya sushi. Makanya tanpa kita ketahuin kan bahwa yang dulunya kita nonton Astro Boy, bahkan generasi awal ya, Astro Boy kan keluar tahun 1950-an tuh. Habis perang kan mereka jualan nggak bisa jualan apa-apa, di bom atom mereka hanya bisa jualan kreatif ya, mereka jualan Astro Boy. Terus di dalam Astro Boy ya mungkin orang-orang ngiranya kayak ini tonton anak kecil. Anak kecil nggak akan selamanya jadi anak kecil. 20 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian tuh anak kecil udah jadi remaja, udah jadi orang dewasa yang mereka punya uang, dan ketika mereka udah kenal dengan sushi dengan apa, saatnya Jepang buka restoran sushi di Amerika. Itu investasinya kan? Begitu misi kebudayaan. Ini value misi nih. Misi kebudayaan bener. Jadi ini. pada dasarnya negara pun juga harus hadir karena itu juga kepentingan negara kan. Karena yang dijual, yang bisa ditarik sama lokomotifnya itu banyak banget bisnis kita lah, apa kita lah itu. Sejak kapan punya pemikiran kayak gini, Bay? Gak mau maju baik gitu deh. Maksud gue gini, orang kan pengen bikin film karena gue pengen jadi sutradara. Kalau untung udah pasti gue pengen sutradara, atau gue punya kegelisahan cerita inilah gitu-gitu. Sedangkan kayaknya lu udah punya luas ya. Sebenarnya sama kayak mirip waktu Ari Kriting bikin film ya, kayak gue pengen Timur, Indonesia Timur, makanya semua main gue anak Timur semua gitu. Lu sejak kapan punya? Kalau aku dari ya bisa dibilang waktu kami pertama kali mendirikan Skak Studios ini kan, karena kami pun juga harus punya narasi yang lebih besar lagi. Sebelumnya saya kan konten kreator, YouTuber yang dikenal masyarakat lewat karya-karya kontenku gitu kan. Dari memang kalau dari nge-YouTube ya memang bisa dibilang angkatan-angkatan awal lah ya kan. Di saat dulu YouTube itu masih belum ini Pak, belum ada AdSense Pak. Itu di tahun 2012, 2011 itu. Ya sebelumnya pun waktu sekolah pun juga udah nge-YouTube, tapi kayak cuman main-main out doang, kayak lip sync, main bass, main gitar gitu kan. Nah setiap jadi Skak itu singkatan dari sekumpulan arek kesel. Oh gitu. Arek kesel itu ya, jadi kami tuh sekolah dulu kan sekolah animasi. Jadi sekolah animasi itu kami itu diajarin ya sinematografi dapat, videografi dapat. Nah ketika diajarin sinematografi, videografi kan pastinya di pagi hari udah dikasih tahu ini long shot ini kenapa, ini long shot apa. Nah ketika sore kita pulang, bukannya pulang malah nongkrong di sekolah pakai kamera HP yang cuma 2 megapiksel 3 megapiksel. Kita coba nih bikin video ini. Makanya apa namanya, sekumpulan arek kesel. Anak yang capek. Jadi anak kesel itu artinya bahasa Jawa kan capek. Nah itu dari situ berlanjut kan ya sampai akhirnya menjadi konten kreator.
nge-YouTube ya kan, beberapa teman-temanku yang dari Skak itu tadi juga aku ajakin juga ya kan. Terus setelah itu masuklah ke film. Nah, film masuk alhamdulillah Yo Wis Band berhasil dengan segala macam tadi kita cerita di sana. Pak, sebelum 500.000 penonton Pak nggak usah dibayar Pak gitu kan. Itu adalah upaya untuk agar Yo Wis Band itu bahasa Jawa. Yang penting karena gol dulu nih, harus bahasa Jawa dan gol dulu nih karena nama produser kan ya, saya tahu juga bahwa produser ini ya resiko juga kan. Ini saya fair. Ini saya benar-benar fair karena kalau misalnya saya mendanai sesuatu ketika ini masih belum pasti, ya ngapain saya danain? Karena sebelumnya udah ada belum film menggunakan bahasa daerah dan berhasil? Belum ada Pak. Ya udah, saya nggak waduh, ya kalau saya siapa kayak orang yang sudah punya nama di film dan saya punya film banyak sebelumnya. Lah kalau itu saya bisa bilang kayak Pak, film saya kan banyak, pasti tolonglah untuk sekarang saya pasti yakin itu pasti meraukan orang. Ini siapa saya ya kan? Jadi kayak pada waktu itu Pak, sebelum 500.000 penonton nggak usah dibayar ya Pak, nggak apa-apa. Anjir itu kayak peluang nih. Jadi didilkan, tapi dalam hati saya kayak waduh gimana nih kalau nggak berhasil. So-soan aja di depan produser bilang kayak gitu ya. Bisa deh Pak, saya bisa. Tapi dalam hati kayak aduh anjir bener gak ya? Bener gak ya? Gitu, karena kan bikin film tahu sendiri kan lama lah ya. Misalnya ternyata nggak berhasil, ya udah nggak makan nih saya nih gitu kan. Tapi alhamdulillahnya diberi jalan ketika kita bersungguh-sungguh ya kan. Manjada wajada. Itu ada tuh di Vovo nanti. Nah, ketika kita udah berusaha sekuat tenaga ini diberi jalan, ya alhamdulillah Yo Wis Band berhasil. Itu adalah validasi saya kan. Validasi saya dan kedepannya terus bikin film. Dan momen adalah ketika mendirikan Skak itu ada visi itu. Kita harus punya visi yang lebih grande lagi. Jangan cuman bangun pagi bikin konten mikir buat ini kayak gini-gini. Grandenya lagi apa nih? Yang punya ada value yang selain bikin karyanya ya. Dan lo juga jadi di posisi kalau sampai ada kreator lokal yang ke lu tahu gimana perjuang dan perasaannya dia ya. Bener. Dan pun juga malahan kalau bisa dari aku pun juga memupuk kalau bisa lebih banyak lagi orang-orang yang berani dari daerahnya masing-masing. Kalau misalnya dari aku sih juga terbuka kayak asisten sutradaraku atau apa itu kan aku grooming dari dia masih asisten sutradara. Jadi kayak asisten sutradara 3 itu punya asisten, bayangin. Kayak dia. Sekarang dia udah asisten sutradara 1. Keren. Jadi kan grooming dari anak daerah juga. Ya kan dari anak daerah ayo yuk kita belajar bareng dan saya pun juga selalu membesarkan hati mereka. Jangan sampai ini loh minder dulu di awal. Betul. Ini orang-orang Jakarta patut kita acungin jempol karena coba lihat itu kerja mereka cepet banget karena mereka dari dulu memang sudah tahu perfilman karena berangkatnya juga dari Jakarta. Oleh karena itu kita bisa amati, kita bisa pelajari gitu kan ya. Kalau kita 2 project 3 project sudah tahu kunciannya, nanti ayo kita bikin sendiri yuk. Saya selalu gitu. Dan alhamdulillahnya sudah terwujud nih ya kan, kayak Vovo ini ya kan 90% orang lokal. Termasuk kru ya? Krunya 30%. Jadi kalau kru rental harus dari sini. Alat susah soalnya. Pak. Gak ada orang daerah yang mau kepikiran buka usaha bikin rental. Alat berat, kalau alat masih susah. Alat dari Jakarta sih. Masih. Kalau alat dari sana bingung juga. Ada alat. Ada Pak. Ini enggak, bukan yang itu. Buat kawinan ya paling ya. Terus alatnya nunggu Bayu Skak syuting lagi nih. Iya kesian. Iya kan? Ya itu dia. Tapi kan dengan lu kayak gini juga ngebuat motivasi orang-orang sana jadinya bersemangat untuk kayaknya kita punya peluang seperti ini. Bener. Iya kan? Bener banget. Jadi peluang itu kan sebenarnya ada, tapi karena tidak ada yang duluan untuk memvalidasi itu orang masih takut kan. Dan kalau misalnya kita lihat Jogja ada deh. Jogja itu kan sudah dari segi perfilmannya udah maju di sana. Ya regenerasi kan, udah jadi karena kayak dari Mas Garin, terus Mas Hanung, terus Mas Fajar Nugros itu sudah berhasil kan mencetak wajah-wajah yang memang berhasil di industri dan sudah anak-anak yang baru-barunya udah termotivasi gitu dengan Oda. Jadi di sana tuh udah muter, udah bagus itu di sana Jogja, di sekitarnya juga Solo juga ketularan dan mereka kan setiap tahun ada JAV. Itu juga menghidupkan
menghidupkan mereka juga. Itu Iya. bagus sih. Untuk geliatnya. Lebarannya sinema. Iya, lebarannya Iya. kita orang-orang sinema. Iya. Jawa Timur juga lagi rame nih kan Mas Bayu, Malang. Iya. Bernardo Serakah Surabaya. Iya. Dia kemarin baru debut kan. Bener. Buat film panjang. Oke. Iya, Nobody Loves Sky. Ya, Itu itu dari juga Surabaya pada, tuh. pada waktu itu dia sempat kerjasama dengan kami juga di Lara Ati untuk Oke. jadi sutradara di video klipnya. Wih, keren. Bagus dia memang. Bagus. Dan senang juga sih. Mungkin ke depan kalau misalnya aku ada judul ke depan ya bisa kolaborasi juga. Ya, keren ya sih. kan gitu-gitu. Jadi kita terbuka. Jadi jangan lupa nih nanti nonton Vovo. Oke, pastinya jangan lupa nonton Vovo yang akan tayang di bulan Juli, tepatnya tanggal 9. Marilah kita tertawa ngakak. Jangan khawatir teman-teman, untuk kalian semuanya yang tidak berbahasa Madura, toh juga kita nonton film Korea juga nggak harus bahasa Korea. Kan? Jadi akan ada subtitle penuntun dan ini nilai yang kita berikan adalah nilai universal. Yes. Dan pula mungkin bisa digaris bawah ini di film satu yang kali ini adalah film yang tanpa umpatan, teman-teman. Nah, Tanpa ada cantit gitu. Nggak ada. Film keluarga ya. Ini film keluarga. Ramah Jadi nih ya. Ramah, Anda semuanya bisa nonton bersama anak-anak. Ya. Mungkin memang iya ini 13 plus karena ada kayak adegan ledakan, ada apa. Itu yang membuat film ini 13 plus. Oh. Namun 13 plus itu kan bimbingan orang tua. Betul. Kalau ada anak-anak yang di bawah 13 plus silakan datang asalkan bersama orang tuanya aman. Aman. Dan tidak ada umpatan. Tidak ada umpatan tuh. Iya kan? iya, ngejar situ. Gimana tuh nahan muslim semua. Iya itu. Wah, kurang aja tuh anak. Ya kan, baik. Gini aja. Aduh, jokesnya pinggir jurang semua, Pak. Iya. Apalagi ada yang di jurang udah itu. Aduh, hati-hati tuh harus tuh anak. Tapi kami jagain, Dijagain ya. Jagain. Oh, Ya, oke. Yang membuat jadi penasaran adalah sebenarnya gimana orang Madura ngobrol. Penasaran gak? Ya, penasaran kan? Penasaran. Nonton. Ya kan? Ada Dan orang juga- Madura ngobrol iya. dan nangis lagi. Orang Madura ngobrol nangis terus kita tahu artinya. Itu. Kalau selama ini gue nggak ngerti kalau mereka ngobrol apa, gue Ya, diam. Nah, sekarang bener, kita bener, bisa bener. lebih tahu. Oh, Ya. ini orang Madura ya. Oke, Gitu. 9 Juli ya, 9 Juli 2026. 2026. Semoga jutaan. Amin. Bismillah. Dan Bismillah, nanti jutaan, ngobrolin film tentang alien jadi banyak. Nah, jadi abis ini Anda bisa Sci-fi comedy. Membuka pintu sci-fi comedy. Pasukan Hampa Pasukan Hampa Udara. Secara nama oke lah ya lumayan ya. Oke, Pasukan Hampa Sangat Udara ya. ngeklik lah, ngeget orang. Pasukan Hampa Udara nggak? Mudah-mudahan. Bisa itu. Amin. Tapi Lu Vovo bukan dulu belajar. kita ramein Vovo. Vovo Oke. jalan, kita baru ke produser PD Pak. Vovo kemarin Ya. berhasil loh Pak. Benar. Mantap. Kita support Vovo dulu ya teman-teman. Yoi. 9 Juli ya. Thank you ya, Bay ya. Terima Terima kasih, kasih teman-teman. Bayu Sekar. Terima kasih.